A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tampak dalam layar monitor adalah posisi panen padi ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu berproses ya, dari istilahnya pengalaman pengetahuan. Jadi kita kenapa diwajibkan belajar? Karena dengan belajar kita dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kalau kita berbicara tentang sebelum diadakan pemotongan padi melalui kombet ya, seperti yang tampak dalam monitor ini, semula itu masyarakat petani itu ani-ani ya, pakai ani-ani ya, dirasa ani-ani orang cepat, akhirnya dipotong di belakang pakai sabit ya, di lehernya itu pakai sabit, kemudian dibawa pulang digeblok. Kalau zaman dulu digeblok bahasanya, dengan belongkang ataupun bekas pelepah kelapa. Sering dengan kemajuan zaman akhirnya disabet ya, disabet pakai sabetan itu ya, ada yang sabetan pakai gelugu ya, ada yang sabetan dibikin sedemikian rupa. Setelah disabet ada yang pakai erek. Nah, pakai erek modalnya yaitu dengan paku kayu, kemudian rantai, dan di situ ada klaker ya, serta kriwil, sehingga diputar sedemikian rupa ya, akhirnya rontok padinya. Seiring dengan kemajuan zaman juga akhirnya pakai alat laser. Nah, kalau yang pada saat ini sudah memakai blower yang tampak pada monitor. Nah, blower ini orang 3 aja udah cukup ya, orang 3 itu udah cukup ya. Yang satu ngikuti ya, yang satu nyupir, dan yang satu ngangkutin. Nah, itu cukup. Kalau dulu pakai ani-ani itu ya sendiri-sendiri ya. Kemudian digeblok itu juga sendiri-sendiri ya. Kemudian juga disabet itu sendiri-sendiri, bahkan laser itu juga banyak. Tetapi sebelum laser itu ada pakai erek itu ya sendiri-sendiri. Nah, setelah laser berbarengan ya, kemudian orang banyak, ada sampai 10, 20, 30, bahkan sampai 50 orang ya, bahasanya itu nderep. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nderep jadi hilang nih, sekarang udah berubah laser, sehingga yang nderep sudah nggak ada lagi ya. Jadi pemotongan padi lewat laser. Inilah dunia semakin maju ya, semakin mudah seseorang untuk gapai suatu cita-cita ataupun angan-angan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seiring kemajuan zaman yang seperti ini ya, tidak ada jaminan akan cerminkan kehidupan bahagia sejahtera lahir maupun batin. Tetapi kesejahteraan lahir maupun batin itu di samping dari faktor ekonomi juga dari segi agama. Nah, untuk bisa capai agama yang baik dan benar, tentunya kita harus belajar dan belajar.
khususnya kaum muslimin muslimat, kita harus belajar sedemikian rupa. Ya. Kita ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, kita ikuti apa yang di dalam Al-Hadis. Ya. Kita padukan, kemudian kita jalani apa yang menjadi larangan dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan di dalam kedua kitab tersebut, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita diutus ke muka bumi ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah ya. Diberi amanah yaitu diantaranya bagaimana untuk melestarikan alam ini, dan amanah yang paling berat sebenarnya ya masalah agama ya. Karena sebelum kita lahir di muka bumi ini sudah ada perjanjian khusus antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Pernyataan, adakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka ruh itu menjawab, ya Allah, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, atas dasar itu maka manusia setelah lahir di muka bumi ini punya kewajiban ya, kewajiban diantaranya itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sesuai dengan pengakuan bahwa dia adalah mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hanya berusaha, mudah-mudahan kita ini hidup di dunia ini akan boleh keberuntungan, akan boleh kemenangan, akan boleh kebahagiaan di dunia ini menuju ke akhirat kelak. Menuju ke alam akhirat kelak. Itu harapan, dan harapan itu tidak akan jadi kenyataan tanpa adanya perjuangan usaha yang maksimal. Untuk itu mari sama-sama kita niati ya. Seperti Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mudah-mudahan sepanjang hayat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.